jadi-jadian. Bukan ayam asli pribumi. Ya Pak Ibu 28 hari udah bisa dipotong ya Bapak Ibu ya. Betul nggak? Loh, ayam kampung masih pakai popok loh. Iya. Terjadi apa sih dampaknya loh? Itu kan disuntik hormon dan sebagainya. Dampaknya apa kira-kira terjadi? Konsumsi anak-anak perempuan kita, dia mudah pubertas dini. Umur 10 tahun, 9 tahun udah lepas. Saya pernah ngisi salah satu SD loh. Ada kebiasaan anak ini senang dengan chicken itu kan lah. Jam istirahat anak umur 9 tahun ini belum izin pipis gitu lah katanya. Tapi nangis teriak-teriak. Tidak tangis sama ibu-ibunya. Oh ternyata dia mau maaf. Dia belum tahu kalau darah. Salah satu ada dampaknya kan pubertas. Bagi orang yang dewasa, kalau pubertas dini mohon maaf itu daya hasrat seksnya tinggi nggak? Tinggi dengan tontonan segala macam yang sekarang ya otomatis tinggal pandainya. Sehingga banyak yang terjadi anaknya dibuang, kan gitu kan? Karena pengen apa? Pengen enaknya, nggak mau anaknya. Enaknya pengen, tapi anaknya nggak mau. Nah, kalau orang tua yang konsumsi, atau apa yang dampaknya? Yang dampaknya adalah salah satu adalah menopause dini. Apa? Menopause dini. Jadi pubertasnya dini lebih cepat, menopausnya juga. Nah, kita sedang menggalakkan kembali bagaimana mengayam kampungkan masyarakat. Bisa laku nih ayam kampung kalau kita bisa mengalahkan harganya ayam potong. Ya kan, kalau ayam potong 1 kilo 40.000, ayam kampung 35, kira-kira orang memilih ayam kampung nggak kira-kira? Ini bisa dilakukan kalau masif dan pakannya gratis. Ya, gara-gara Bapak Ibu mengolah limbah rumah tangga, akhirnya Bapak Ibu punya tabungan pakan. Akhirnya gara-gara punya tabungan pakan, otomatis pengen punya ayam gitu. Gara-gara Bapak Ibu mengolah limbah rumah tangga, akhirnya Bapak Ibu punya VOC, pupuk organik cair. Karena punya VOC yang disimpan, akhirnya Bapak Ibu dipaksa untuk gara-gara ini, karena punya ini, gara-gara ya akhirnya punya sayuran yang bahasa Ibu tanam. Jadi mulai dari mana gerakan ini? Dari kedudukan. Harapan kami teman-teman yang sudah pelatihan ini yang ada limbah yang kedua. Pak Yai, kalau pondok 1 hari kira-kira limbahnya banyak ya? Banyak. Kalau dia punya santri 10.000, masaknya sehari berapa? 3 ton. Pak Ibu belajar. Kita praktekkan bagaimana mengolah limbah rumah air hujan beras ini menjadi harganya 30.000. Padahal berasnya cuma 15.000 gitu kan, dengan cara kita buat CPT dan sebagainya. Kita praktekkan. Oke, kita lanjut ya. Ada waktunya sedikit ya. Caranya ini nanti kita praktekkan aja, nggak saya jelaskan lagi. Cara mengolah limbah rumah tangganya gampang. Nah, yang kedua Bapak Ibu, kita terjun ke konsep 1005. Apa sih konsep 1005 itu? Konsep 1005 itu sebuah konsep bagaimana petani ini punya gaji bulanan. Ada petani yang punya gaji bulanan? Gak ada yang bayar. Siapa yang bayar kan? Yang bayar adalah dirinya sendiri gitu. Dari lahan 1.000 meter punya penghasilan 5 juta per bulan. Dari 5 macam pendapatan harian, pendapatan 2 mingguan, pendapatan bulanan, 6 bulanan, dan tahunan. Nah, gitu ya. Menurut Bapak Ibu ini masuk akal nggak kira-kira? 1.000 meter dapat 5 juta. Bisa lebih? Bisa dibuktikan ya? Oke, bisa Mas Ade bisa kayak gitu. Yang lain gimana? Bisa kira-kira masuk akal nggak Bapak Ibu? Insya Allah akal. Masuk akal ya? Nah, harapan kami Bapak Ibu, sepulang dari sini itu Bapak Ibu punya tokoh hidup. Jadi itu ibaratnya ini tuh seperti tokoh hidup Bapak Ibu ya. Kita nyebutnya Sewulimo lah. Sewulimo ya, jadi Sewulimo. Jadi Sewulimo itu ini sebagai sumber keberagaman pangan kita Bapak Ibu. Jadi di lahan 1.000 meter itu ada pertaniannya, ada peternakannya, ada perikanannya, ada pengolah limbah rumahnya.
Di sini pertanian peternakannya juga ada ayam, ada bebek, ada kambing, ada puyuh. Jadi skalanya kecil-kecil di manage. Nah, tapi mempraktekannya Bapak Ibu tidak langsung begini juga nggak apa-apa. Bapak Ibu mulainya dari mana dulu? Pak, saya punya 5 rumah tangga, tak putar ke ternak ya, dan dibuat pakan dulu. Berarti Bapak Ibu putarnya dari sini. Punya ternak berkembang, ternaknya dijual jadi diganti dari kambing ya, gitu kan? Bisa. Jadi teknisnya memutarnya tidak langsung begini. Karena kalau langsung begini boleh-boleh saja, tapi biayanya mahal. Yang kedua, Bapak Ibu belum sekolah, khawatirnya ternaknya mati, gitu kan? Tapi kalau dari skala kecil, merangkak, gede terus. Jadi dari sini Bapak Ibu bisa punya pendapatan harian, income-nya rutin. Kita menyebutnya adalah usaha real toko hidup atau lumbung penguripan keluarga. Nah ini detailnya Bapak Ibu, memang banyak pelatihannya, ini perlu 4 hari Bapak Ibu sebenarnya. Tapi saya kira nanti dengan dijelaskan Bapak Ibu setelah kita isoma nanti, ini bisa Bapak Ibu bisa punya gambaran untuk mempraktekannya seperti apa. Oke, kalian tanyakan kira-kira sampai sini Bapak Ibu ngomong tentang konsep 1005. Ini pertanian 3 kali 3 meter. Ya kan? Nah, kalau kalian ini sebenarnya Bapak Ibu diperuntukkan bagi Bapak Ibu yang produksi pupuk. Ini sebagai laboratoriumnya. Jadi NPK yang Bapak Ibu buat, urea cair yang Bapak Ibu buat, fungisida yang Bapak Ibu buat, pestisida segala macam itu bisa dilihat kayak kita sini. Ini kan sebenarnya laboratoriumnya di polybag gitu kan. Itu pupuk yang kita pakai. Oh, hasilnya begini. 1 minggu umurnya sekian. Kita bisa cerita kan gitu. Nah, jadi Bapak Ibu ketika bikin pabrik pupuk wajib mempraktekkan punya laboratorium minimal 3 kali 3 meter. Jadi laboratoriumnya bukan minta izin di lab kan, nggak usah. Laboratoriumnya adalah diwujudkan aja di tanaman sebagaimana yang kami contohkan di sini Bapak Ibu. Ini nyebutnya kita kayak whole garden atau pertanian lubang kunci ya. Kita nyari namanya segala macam tadi. Kita cari komoditi yang bisa panen 30 hari, nanti akan dihitung sama Bapak Ibu nanti di materi siang. Jadi ini cara-caranya nanti kita ajari, dipersingkat aja. Kita nyebutnya program tanam emas, tanam di lahan emas ya. Ini salah satunya kita, kalau lahan kita ini benar-benar keras, ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak mungkin lah kalau ditanami sayur, asam dan sebagainya, cadas tanahnya, berbatu dan sebagainya. Kita bisa bikin namanya sawah inovatif. Ini yang kita buat untuk program bersama waktu itu Pak Bupati di Ponorogo ya. Di belakang lahannya keras sekali Bapak Ibu, untuk dapat 80 cm kali 10 meter aja kita 4 orang ini. Jadi saya kaos merah ini. Jadi kita membuat lahan palsu, nanti diajari lengkapnya seperti apa lahan palsu itu ya, supaya tetap bisa tanam sayur di lahan sekalipun lahannya kritis, keras dan sebagainya. Jadi ada cara buatnya. Nggak akan berikan sekarang. Terakhir Bapak Ibu, karena kita sebentar lagi jam 12 di Soma, kami sampaikan yang terakhir, program pabrik pupuk mandiri. Target kami Bapak Ibu dengan program pabrik pupuk mandiri ini yang pertama adalah bagaimana kami ingin setiap desa ini punya pabrik pupuk mandiri. Tujuannya untuk memangkas biaya produksi pertanian. Yang kedua Bapak Ibu, pabrik tingkat desa ini nanti ditargetkan diharapkan bisa menjual pupuk dengan harga murah dan pupuk custom. Pupuk custom itu pupuk yang dibuat sesuai dengan kondisi yang ada. Ya kan, kayak JPT. JPT juga kan bahannya di tiap-tiap desa, jadi kita ada ya, yang kita cari yang ada di tiap-tiap desa. Ada 7 pabrik pupuk yang bisa Bapak Ibu buat di tiap lokasi nanti ya. Ini yang pertama adalah pupuk NPK padat dan urea cair. Kemudian pupuk horti, kemudian yang ketiga pembenah tanah, CPT daun, buah, fungisida, inseksida dan KCL. Nah, dari 7 macam pupuk ini Bapak Ibu, insya Allah Bapak Ibu sudah siap untuk melakukan pertanian skala bagus, itu sudah cukup. Kenapa?
sudah lengkap pupuknya ya, KCL-nya ada, fungisidenya ada, insektisidanya ada, CPT daun buahnya ada, masa vegetatif ada, masa generatif ada, pembenah tanahnya juga ada, kemudian pupuk korti dan NPK pedatnya juga ada, bisa kita buat. Dan dari hasil yang sudah kami praktekkan Bapak Ibu, pupuk yang kita buat ini insya Allah kualitasnya 1:10. Jadi 1 kilo kita 1 liter urea cair kita itu sama dengan 10 kilogram urea di luar. Tantangannya kan begini Bapak Ibu, ketika kita bikin pupuk ini. Satu, petani ini Pak saya mau pakai organik kalau hasilnya lebih bagus dari pupuk kimia. Itu tantangan pertama. Yang kedua tantangannya, kami mau pupuk pakai pupuk organik kalau lebih murah daripada pupuk kimia. Terus yang ketiga tantangannya Bapak Ibu, kami mau pakai pupuk ini kalau volume pemakaiannya lebih hemat. Nah ini semua yang mesti kita jawab. Jadi mohon maaf di sini mungkin teman-teman nggak dengar katalis gitu kan? Itu sebenarnya salah satu bumbunya yang Bapak Ibu yang kita buat, Bapak Ibu buat khususnya untuk apa? Menstandarkan kualitas. Jadi siapapun yang bikin, nanti dimanapun bikin, nanti ibaratnya rasanya sama, kualitasnya sama. Ya Pak, gimana kalau nggak pakai katalis dan sebagainya cara bikinnya? Ya tidak apa-apa. Tapi nanti penggunaannya jauh lebih banyak. Katakan kalau 1 liter dia mesti pakai 10 liter. Contohnya gini, ya kita bikin tujuan mobil pupuk ini kan ini Bapak Ibu. Yang pertama membantu memberi solusi bagi para petani. Kedua agar kualitas stok pupuk ini tercukupi. Yang ketiga adalah menambah sumber penghasilan. Artinya apa? Kalau kira-kira kalau Bapak Ibu hasil pertaniannya bagus, kira-kira temannya, tetangganya ada nggak kira-kira yang tertarik untuk membeli? Pasti. Nah, pasti nanya gitu kan. Nah, Bapak bisa jual. Jadi untung sebelum untung. Artinya sebelum dipakai ke tanaman saja, dari untungnya dari jual pupuk sudah ada kan gitu ya. Tujuannya begitu, menambah sumber pendapatan petani. Contohnya gini Bapak Ibu. Ini kita membuat pabrik pupuk skala standar yang kita buat, yakni 4x6 x 1 meter. Ini bisa mengcover untuk 10 hektar Bapak Ibu. Nanti hasilnya 2 Bapak Ibu, NPK padat dan nitrogen cair atau urea cair. Jadi dari 4 pupuk dari 4x6 ini itu bisa untuk lahan 10 hektar. Ini fermentasinya antara 7 hari sampai 10 hari. 7 hari sudah cukup, 3 hari untuk masa panen, untuk memisahkan NPK padat sama nitrogen cairnya. Ya, ini bisa untuk 10 hektar. Jadi kalau 1 bulan bisa 3 kali produksi Bapak Ibu, bisa untuk 30 hektar. Ini skala luas. Pak, saya belum bisa bikin pabrik yang 4x6 ini, biayanya mahal dan sebagainya. Bisa nggak dari terpal dan sebagainya? Bisa Bapak Ibu. Gak mesti pakai tembok begini. Ya, ini contoh saja. Contohnya yang kedua adalah, nah, di sini ada tulisan katalis. Nah, katalis. Kohe ayam pedaging bahannya 400 kohe ayam petelur 100 urin sapinya 400 liter, urin kambingnya 100 liter, katalisnya 500 liter. Nah, ini yang jelaskan tadi Bapak Ibu. Katalis ini fungsinya apa sih Bapak Ibu? Mempercepat reaksi kimia pada proses fermentasi, ya kemudian juga adalah untuk meningkatkan kualitasnya. Mohon maaf Bapak Ibu, di luar itu banyak Pak dikembangkan aja menjadi sekian liter. Bisa dikembangkan Bapak Ibu, tapi yang dikembangkan hanya bakterinya.